Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Loputu Puspayani dengan NIM akhir 1018. Saya akan menjelaskan transaksi mengenai pertanyaan dari nomor 1, di mana yang diminta itu buatlah schedule yang menunjukkan alokasi diferensial dan amortisasi untuk tahun 2000X1. Schedule tersebut harus disajikan dalam dolar Amerika Serikat dan rupiah. Kemudian ada pertanyaan kedua mengenai PT Gazebo menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasinya. Buatlah ayat jurnal yang akan dicatat PT Gazebo di tahun 2000X1 untuk investasinya di Westlife Company untuk pos-pos kelima pos berikut. Kemudian ada soal ketiga, keempat, dan kelima. Langsung saja ke pembahasannya, di mana untuk mencari diferensial itu diperoleh dari 5.500.000.000 dikurangi dengan 180 juta US dollar dikali 17.000, sehingga diperoleh 2.440.000.000, di mana angka ini diperoleh dari 5.500.000.000 dikurangi dengan 3.060.000.000, sehingga jika dirubah ke dolar menjadi 143.529 US dollar. Untuk jurnalnya sendiri yaitu saham biasa nilai buku sebesar 3.060.000.000, untuk diferensialnya itu 2.440.000.000, sedangkan investasi pada saham Westlife Company pada kredit 5.500.000.000. Adapun tabel dari laporan laba rugi, di mana dari dolar Amerika Serikat kurs transaksi sehingga dirubah ke rupiah, di mana pada diferensial awal tahun amortisasi periode berjalan pada dolar Amerika Serikat itu 143.529,4118 US dollar. Kurs translasinya itu 17, sehingga dolar Amerika Serikat ini dikalikan dengan kurs translasi sehingga dalam bentuk rupiah menjadi 2.440.000.000. Begitupun untuk neraca. Nah, selanjutnya adapun selisih dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi debit, di mana diperoleh sebesar 244.717.647. Kemudian untuk pertanyaan ke B, investasi pada saham Westlife ini sebesar 5.500.000.000, itu di debit, sedangkan di kreditnya itu berupa kas 5.500.000.000. Kemudian untuk investasi pada saham Westlife ini sebesar 536.250. Kemudian pada kredit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 536.250. Angka ini diperoleh dari 55 US dollar dikalikan dengan 9.750. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, untuk kasnya sendiri, untuk transaksinya itu kas pada investasi saham Westlife sebesar 186.600.675. Angka ini diperoleh dari 9.500 dikalikan dengan 19.650. Kemudian untuk yang keempat, pendapatan dari anak perusahaan pada investasi saham Westlife diperoleh sebesar 139.941.174,75. Angka ini diperoleh dari
$1.352.941 dikalikan dengan 975 sehingga diperoleh angka sebesar Rp139.941 174,75. Kemudian pada pendapatan komprehensif lainnya, selisih translasi itu diperoleh sebesar minus 244.771,612. Investasi pada saham Westlife di kredit sebesar Rp244.771.612,6. Kemudian untuk pertanyaan C, di mana buatlah ayat jurnal yang dicatat PT Gazebo untuk mencatat bahagiannya dari selisih transaksi dari transaksi akun-akun perusahaan serta jumlah jurnal penutup selisih transaksi. Di mana pada aset bersih awal tahun $180, kemudian kurs transaksinya 17.000, kemudian dikalikan menjadi 3.060.000.000. Untuk penyesuaian perubahan dalam posisi aset bersih selama tahun berjalan, laba bersih tahun berjalan itu 55 $, kurs transaksinya 9.750 sehingga diperoleh 536.250. Untuk dividen dibayarkannya itu 9.500 $, kurs transaksinya itu 19.650. Sehingga pada aset bersih ditransaksikan menggunakan kurs selama tahun berjalan dan kurs akhir tahun diperoleh sebesar Rp3.409.575. Kemudian pada soal keempat, buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Gazebo untuk mengukur kembali akun unit mata uang asing $9.500. Jawabannya itu di mana PT Gazebo membuat jurnal ayat jurnal penyelesaian untuk menilai kembali akun dari jumlah awal yang dicatat menggunakan kurs pada tanggal perusahaan menerima mata uang menjadi nilai setara dari kurs pada akhir tahun. Anak perusahaan membuat ayat jurnal berikut dalam pembukuannya pada saat menerima rupiah. Unit mata uang asing sebesar $10.980 pada debit, kemudian penjualan pada kredit sebesar $10.980. Pada akhir periode, anak perusahaan menyesuaikan unit mata uang asing rupiah ke kurs sekarang, di mana 9.700 sama dengan $1 dengan membuat ayat jurnal sebagai berikut. Unit mata uang asing pada kerugian transaksi mata uang asing yaitu sebesar minus $1.505, di mana perhitungannya ini diperoleh dari $9.500 dikalikan dengan 19.650 diperoleh sebesar Rp186.675 dibagi 19.700 sehingga diperoleh angka sebesar 9.475. Kemudian dikurangi dengan 10.980 sehingga hasil perhitungan ini diperoleh kerugian sebesar minus 1,505. Untuk pertanyaan E, di mana apabila PT Gazebo menguasai saham Westlife Company sebesar 90%, alokasikanlah sisa saham Westlife Company kepada pemegang saham minoritas. Penyelesaiannya, saham biasa sebesar Rp3.060.000.000 dikalikan 10% sehingga diperoleh 360.
306. Saldo laba awal itu 0 ditambah laba bersih sebesar 536.250 dikali 10% diperoleh 53.625 dikurangi dividen itu sebesar 186.675 rupiah dikali 10% diperoleh angka 18.667.500. Kemudian dikurangkan diperoleh angka 34.958 rupiah. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi didapatkan dari angka minus 1.302.775 rupiah dikali 10% memperoleh angka minus 103.277.500. Jadi total kepemilikan minoritas itu diperoleh 237.680.500. Baik, untuk pertanyaan dari soal kedua, langsung saja. Bagaimana Anda mengetahui transaksi tersebut adalah ayat-ayat jurnal akuntansi dalam setiap masing-masing transaksi sesuai dengan fungsi lindung nilai sebagai transaksi komitmen belum diakui dan lindung nilai dari transaksi yang diperkirakan. Di mana pada lindung nilai komitmen mata uang asing pada tanggal 1 Agustus 2021 mengakui kontrak masa depan, di mana jurnalnya itu piutang mata uang asing euro sebesar 47.600.000 di debit, utang rupiah ke broker dalam euro di kredit 47.600.000. Pada jurnal 1 Oktober 2021 di mana menilai kembali piutang mata uang asing dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan. Piutang mata uang asing ini diperoleh sebesar 7.600.000.000 euro. Kemudian kerugian transaksi mata uang asing dalam euro sebesar 7.600.000. Kerugian transaksi mata uang asing pada komitmen sebesar 7.600.000. Kemudian transaksi pada 1 Oktober 2021 menerima persediaan menutup komitmen dan mengakui utang usaha mata uang asing. Persediaan ini diperoleh dari utang usaha sebesar 13.200.000, komitmen di debit 7.600.000, persediaan 5.600.000, di mana utang dikurang komitmen. 31 Desember 2021 ini menilai kembali kontrak masa depan, di mana jurnalnya itu piutang mata uang asing pada keuntungan mata uang asing sebesar 23.200.000.000. Kemudian utang usaha pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 18.400.000. Pada jurnal 1 April 2022 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha euro menggunakan kurs tunai. Jurnalnya itu ada dua, yaitu yang pertama ada piutang mata uang asing ada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 24.280.000.000. Kemudian ada utang usaha sebesar 7.320.000.000 pada debit. Kemudian di kredit ada kerugian transaksi mata uang asing sebesar 7.320.000.000. Pada jurnal 1 April 20X2 menyerahkan 47.600.000.000 dari broker dan menerima euro menggunakan euro untuk melunasi utang usaha. Adapun jurnal yang terjadi yaitu utang rupiah ke broker pada kas sebesar 47.600.000.000,
unit mata uang asing pada piutang mata uang asing sebesar 38.920 juta. Kemudian ada utang usaha pada utang mata uang asing sebesar 38.920 juta. Kemudian untuk jurnal selanjutnya ada lindung nilai dari transaksi yang diperkirakan. Pada 1 Agustus 20X1 mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan di mana ada transaksi piutang mata uang asing pada utang rupiah ke broker sebesar 47.600 juta. Kemudian pada 1 Oktober 2021 menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang usaha mata uang asing menggunakan kurs tunai. Piutang mata uang asing ini sebesar 7.600 juta di debit. Kemudian ada pendapatan komprehensif lainnya 7.600 juta di kredit. Kemudian ada transaksi yang kedua yaitu jurnal persediaan pada utang usaha sebesar 13.200 juta. Adapun transaksi pada tanggal 31 Desember 20X1 menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Oktober dan mengakui laba rugi dalam pendapatan bersih. Menilai utang dalam euro dengan menggunakan kurs tunai, di mana ada transaksi piutang mata uang asing pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 23.200 juta. Kemudian ada transaksi utang usaha euro sebesar 18.400 juta di debit dan ada keuntungan transaksi mata uang asing 18.400 juta di kredit. Pada tanggal 1 April 20X2 menghapus keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya ini diperoleh sebesar 24.280 juta di debit, piutang mata uang asing 24.280 juta di kredit. Utang usaha dalam euro 7.320 juta pada debit. Kemudian pada kredit ada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 7.320 juta. Pada tanggal 1 April 20X2 menyerahkan 47.600 juta dalam rupiah dari broker dan menerima euro, menggunakan euro untuk melunasi utang, di mana ada utang rupiah ke broker pada kas sebesar 47.600 miliar. Kemudian ada unit mata uang asing dalam euro sebesar 38.920 juta pada debit, piutang mata uang asing sebesar 38.920 juta pada kredit. Unit mata uang asing dalam euro pada utang usaha di mana diperoleh 38.920 juta. Kemudian asumsikan bahwa penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan, di mana ada jurnal harga pokok penjualan pada pendapatan komprehensif lainnya sebesar 25.720 juta. Harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 13.200. Kemudian jurnal yang terakhir ada kemudian soal yang ketiga, di mana PT Nigeria mempunyai anak perusahaan di luar negeri di daerah pedesaan Swiss. Anak perusahaan ini memperkerjakan hampir semua pegawainya dari Prancis dan mempunyai sebagian besar penjualan ke perusahaan Prancis. Mayoritas transaksi tunai dilakukan dalam
euro Eropa, tetapi perusahaan itu diwajibkan untuk membayar pajak bangunan lokal dan pajak penjualan dalam franc Swiss, dan untuk memberikan laporan keuangan tahunan ke pemerintahan Swiss. Diminta yang pertama itu mata uang pelaporan entitas luar negeri yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatannya. Jawabannya itu mata uang lokal, yaitu mata uang negara tempat afiliasi berlokasi. Pertanyaan kedua, mata uang fungsional entitas asing. Jawabannya itu mata uang lokal. Pertanyaan ketiga, proses yang digunakan untuk menyatakan kembali laporan keuangan entitas luar negeri menjadi mata uang pelaporan induk perusahaan yang beralokasi di Indonesia. Jawabannya itu translasi dari mata uang fungsional ke rupiah. Sekian pemaparan dari 3 pertanyaan di atas. Saya ucapkan terima kasih.